Oke, yuk kita langsung bedah salah satu proyek data paling ambisius di Indonesia saat ini, Satu Sehat. Ini tuh semacam cetak biru raksasa yang tujuannya satu, yaitu menyatukan ribuan data kesehatan yang selama ini mencar-mencar di seluruh negeri. Kita mulai dari sini ya, sebuah gambaran yang kayaknya familiar banget kan. Proses mindahin data dari tumpukan kertas ke komputer, diketik satu-satu. Nah, ini tuh bukan cuma soal nggak efisien ya, tapi ini adalah gejala dari masalah yang jauh lebih besar. Masalahnya apa? Ini dia. Ada lebih dari 400 aplikasi kesehatan yang beda-beda di seluruh Indonesia. Masing-masing jalan sendiri-sendiri, bikin semacam pulau-pulau data yang terisolasi, dan ya itu dia, nggak bisa saling ngobrol. Nah, inilah yang kita sebut sebagai masalah inti, pulau-pulau data. Fragmentasi atau keterpisahan ini bukan cuma soal bikin kerjaan jadi lambat, ini bahaya loh. Kalau rekam medis pasien nggak bisa ngikutin dia pas pindah rumah sakit, resikonya gede banget. Bisa salah diagnosis, alergi obat yang kelewat, sampai penanganan yang salah. Coba dibayangin nih, ratusan sistem, masing-masing ngomong pakai bahasanya sendiri, dan nggak ada satupun yang bisa jadi penerjemah. Analogi ini tuh pas banget buat ngegambarin situasinya. Hasilnya, kekacauan komunikasi data yang ujung-ujungnya berdampak langsung ke keselamatan kita sebagai pasien. Disinilah Satu Sehat masuk. Dan ini penting banget buat kita pahami ya, Satu Sehat itu bukan sekedar aplikasi baru yang bikin daftarnya jadi 401, bukan. Satu Sehat itu sebuah ekosistem. Anggap aja kayak jaringan listrik nasional PLN gitu, yang masang standar voltase dan jenis colokan yang sama buat semua rumah di seluruh Indonesia. Oke, biar semua sistem ini bisa ngobrol, mereka kan butuh bahasa yang sama, ya kan? Nah, disinilah peran HL7FH Air. Anggap aja ini adalah standar global yang jadi penerjemah universalnya. Dia yang mengubah data yang tadinya acak adut jadi format yang rapi dan bisa dimengerti sama semua sistem. Selanjutnya, setiap pasien itu butuh semacam paspor kesehatan yang berlaku di mana-mana. Disinilah nomor induk kependudukan atau NIK kita berperan sebagai identitas tunggal. Ini buat mastiin riwayat medis satu orang ya cuma satu dan bakal terus ngikutin dia kemanapun dia berobat. Jadi gimana sih cara kerjanya di balik layar? S1 Sehat itu nyediain dua peralatan tempur utama buat integrasi. Yang pertama kita sebut layanan inti dan yang kedua itu Master Data Index. Yuk kita lihat satu-satu. Jadi ada dua mesin utamanya nih. Pertama, Master Patient Index atau MPI, tugasnya simple. Mastiin setiap pasien cuma punya satu ID unik. Kedua, ada Health Data Exchange yang fungsinya kayak kantor pos digital yang aman buat kirim terima data klinis dalam format yang udah standar tadi. Nah, selain mesin tadi, ada juga yang namanya 6 kamus data yang jadi standar acuan buat semua. Mulai dari kode buat rumah sakit, kode buat dokter, kode diagnosis, sampai kode hasil lab. Tapi, coba deh perhatiin, ada satu yang paling krusial dan sekaligus paling menantang, yaitu kode farmasi dan alat kesehatan atau KVA. Ini bakal jadi kunci buat pembahasan kita selanjutnya. Nah, ini nih yang membawa kita ke jantung permasalahannya. Dan mungkin jawabannya nggak seperti yang kalian bayangkan. Coba deh kita mikir bareng sejenak. Dari semua kerumitan teknis ini, dari semua istilah-istilah tadi, kira-kira apa sih bagian yang paling bikin pusing? Jawabannya mungkin agak mengejutkan ya. Momen ahanya tuh di sini. Kesulitan terbesarnya itu ternyata bukan di sisi teknis, bukan soal nyambungin API atau colokan antar sistem. Tantangan terbesarnya itu justru menjinakkan data-data lama yang udah berantakan dan hidup liar di sistem kita selama bertahun-tahun. Jadi poin utamanya tuh ini, integrasi Satu Sehat itu pada dasarnya adalah proyek beres-beres data raksasa. Kutipan ini ngegambarinya pas banget. Kita itu kayak lagi maksa data yang tadinya bebas semaunya buat berdiri rapi dalam satu barisan. Ini bukan cuma proyek IT, ini proyek merapikan data. Oke, setelah kita tahu tantangannya segede itu, pertanyaannya kan gimana cara ngerjainnya biar nggak meledak di tengah jalan. Yuk kita lihat gimana ini bisa dipecah jadi strategi yang praktis dan bisa dikelola. Nah, ini dia langkah-langkah yang bisa diambil. Sebuah pendekatan 3 tahap yang mengubah proyek yang kelihatannya mustahil ini jadi jalur yang lebih jelas. Mulai dari yang paling dasar dan krusial, beresin dulu identitas pasien. Kalau itu sudah beres, baru masuk ke data-data sederhana. Sambil jalan, kerjain juga secara paralel pemetaan data farmasi yang rumit itu. Dan ada satu tips strategis yang penting banget buat diingat. Prinsipnya itu, petakan, jangan diganti. Maksudnya gimana?
Anda nggak perlu buang semua kode-kode internal yang udah dipakai selama ini. Pertahankan aja kode itu buat operasional harian. Tapi, buat kamus atau tabel pemetaan buat nerjemahin kode itu pas mau dikirim ke Satu Sehat. Kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Proyek sebesar Satu Sehat ini sebenarnya lagi ngejembatanin teknologi atau lagi ngejembatanin budaya? Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal nyambungin sistem. Ini soal mengubah kebiasaan dan budaya kerja dari yang tadinya tertutup di pulaunya masing-masing menjadi sebuah jaringan yang kolaboratif demi satu tujuan, keselamatan pasien.